Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Anda tahu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan? Ya, tahu. Lalu mungkin tidak semua tahu siapa itu, saya sebut nama yang lain, Cristiano Ronaldo misalnya. Mungkin juga tidak semua yang hadir di gereja ini tahu siapa itu Romo Hans misalnya, saya sebut. Tetapi dari pengetahuan kita itu kita bisa memperoleh pengenalan. Saya ingin membandingkan antara tahu dan kenal. Tentu kita bisa tahu selebriti siapa, lalu aktor siapa kita tahu, tetapi tentu kita tidak kenal. Demikian juga Anda akan menyebutkan seorang pribadi kepada saya, mungkin saya bisa tahu, tetapi belum tentu kenal. Demikian juga sebaliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menurut Anda, tahu dan kenal itu perbedaan mendasarnya terletak ada di mana? Saya tahu dan saya mengenal. Mungkin ada beberapa dari saudara-saudari yang setuju dengan pendapat saya bahwa letak dasar perbedaan antara tahu dan kenal itu ialah pengalaman, ialah tinggal bersama dan mengalami hidup bersama. Saya kalau misalnya lama di sini itu pasti tahu siapa DPP di sini, tetapi belum tentu kenal. Demikian juga sebaliknya, Anda tahu saya itu Romo Surya misalnya, tetapi belum tentu kenal siapa saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus ingin dalam tanda kutip mengetes apakah para muridnya mengenal Dia atau hanya sekadar tahu. Yesus bertanya, menurut banyak orang siapa aku ini? Pertanyaan Yesus ini bukan berarti bahwa Yesus krisis identitas sehingga harus meminta jawaban dari murid-muridnya, siapakah aku? Sama seperti seorang ABG yang bingung tentang jati dirinya lalu bertanya, kira-kira aku ini jadi apa? Bingung tentang jalan hidupnya dan seterusnya. Tidak, Yesus tidak sedang krisis identitas sehingga bertanya, siapakah diriku menurut banyak orang? Tidak, Yesus ingin mengetahui sejauh mana para murid khususnya mengenal Yesus. Padahal para murid sudah tinggal bersama. Oleh karena itu, Yesus ingin mengetahui sejauh mana mereka mengenal. Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, dan ada yang berkata nabi yang dahulu sekarang bangkit. Orang banyak itu mengetahui Yesus dengan latar belakang hidupnya. Hal ini juga kita alami pada saat ini. Ketika kita berusaha mengenal Yesus dengan pengalaman hidup kita. Ketika seorang pelajar misalnya sedang merasa sendirian, galau, tidak punya sahabat di sekolah. Lalu ketika berdoa merasa bisa sharing, bisa curhat sepenuhnya kepada Yesus, sehingga muncullah iman Yesus itu sahabat terbaikku. Ketika seorang ibu yang karena persoalan keluarga, kehidupan rumah tangga tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, mengalami banyak tekanan dan seterusnya, lalu berdoa kepada Tuhan Yesus dan merasa pengalaman Yesus sebagai penopang. Yesus dikenal melalui latar belakang kita masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengenalan semacam itu, iman yang sesuai dengan kehidupan seperti itu tidaklah keliru, tidaklah salah. Yesus tidak mengatakan keliru atau salah bagi mereka orang banyak yang mengenal Yesus itu sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali, atau sebagai Nabi Elia yang telah turun dari surga dan ingin menandai zaman Mesias, atau sebagai seorang nabi yang dahulu yang sekarang bangkit lagi. Tidak, Yesus tidak menanggapi.
dan saya yakin Yesus tidak menyatakan itu keliru. Tetapi secara tidak langsung Yesus ingin membawa pengenalan-pengenalan iman yang seperti itu ke dalam pengenalan iman yang sejati. Dan ini diwakili oleh Petrus. Siapakah kamu? Menurutmu siapakah aku ini? Petrus mewakili para rasul menjawab, engkau adalah Mesias dari Allah. Mesias itu adalah utusan resmi, adalah juru selamat resmi yang diutus oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah iman purba, iman dahulu yang sudah dipegang oleh gereja. Dan itu kita warisi dari gereja dahulu sampai sekarang. Kita masih memegang iman ini, yaitu Yesus sebagai Mesias yang menderita. Kok dikatakan menderita padahal saya belum memberitahukan letak menderitanya di mana, tetapi Yesus sendiri yang memberitahukan. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Inilah Yesus yang kita imani. Inilah iman purba yang kita warisi dari pendahulu-pendahulu kita. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah mengenal Yesus sebagai sahabat, sebagai penopang, sebagai tempat sampah misalnya, okelah. Tetapi jangan sampai melupakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang menderita. Yesus yang jaya, Yesus yang meraja, itu juga pengakuan iman yang benar. Tetapi awal mula dari itu semua, Yesus adalah Mesias yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak hanya Petrus yang mengenal bahwa Yesus adalah Mesias yang menderita. Kita ingat ketika Yesus mengusir iblis dari seseorang, dan iblis itu meronta-ronta dan mengatakan, apa urusanmu, hai Mesias? Aku tahu bahwa engkau adalah Mesias dari Allah. Tidak hanya rasul, tidak hanya uskup yang mengimani bahwa Yesus adalah Mesias, iblis pun tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya menunjukkan contoh-contoh ini ingin mengatakan bahwa ini adalah iman purba yang telah kita warisi dari gereja dahulu dan patut kita teruskan sampai sekarang. Yesus melarang Petrus untuk mengatakan bahwa dengan keras Yesus melarang mereka, tidak hanya Petrus, memberitahukan hal itu, maksudnya iman bahwa Yesus adalah Mesias kepada siapapun. Ini tidak berarti bahwa kita juga diam, tidak memberitahukan kepada siapapun tentang iman Yesus yang menderita. Mengapa? Karena konteks Injil pada malam hari ini yang kita dengarkan itu adalah sebelum kebangkitan. Sebelum Yesus menggenapi apa yang ia katakan, menderita, ditangkap, dibunuh, lalu dibangkitkan. Jadi mereka, para rasul, dilarang dengan keras untuk mengatakan hal ini. Mengapa? Karena takutnya para rakyat itu akan menganggap Yesus sebagai Mesias yang tidak menderita, Mesias yang jaya, Mesias yang bisa mengerahkan bala tentara seperti zaman Daud dan mengambil bangsa Yahudi dari genggaman Romawi. Hati-hati. Makanya Yesus melarang dengan keras untuk memberitahukan hal ini. Ketika peristiwa kebangkitan terjadi, tentu iman seperti ini harus diwartakan. Jika tidak, kita tidak mungkin bisa menjadi Katolik. Itu bukti bahwa iman purba ini sampai kepada kita dan diwartakan terus-menerus dari generasi ke generasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pasti tahu ini adalah pelajaran agama di bangku sekolah bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi dari pengetahuan ini kita diminta untuk mengenal Yesus lebih dalam. Dari pengetahuan yang sederhana ini belum tentu kita diantar kepada pengenalan akan pribadi Yesus.
Mengapa saya katakan belum tentu? Karena Yesus memberitahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang menderita, wafat, lalu bangkit. Menanggapi Mesias yang menderita ini, itu kita harus juga menderita yang sama. Penderitaan bagi pengikut Yesus itu ialah menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, lalu mengikuti Yesus. 3 hal ini menjadi spiritualitas kita sebagai orang Kristiani. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari pasti tahu betapa sulitnya menyangkal diri, betapa sulitnya menanggalkan egoisme kita, betapa sulitnya mengesampingkan wibawa kita. Kalau kita salah misalnya, dengan rendah hati minta maaf. Ada banyak contoh di mana tantangan-tantangan itu menghadang untuk mewujudkan menyangkal diri. Dan ini bisa disebut juga sebagai salib. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin kita memanggul salib itu tidak seperti yang diminta oleh Yesus. Frekuensinya adalah setiap hari. Mungkin kita memanggul salib itu ketika kita lagi semangat, tetapi bukan pada hari-hari tertentu. Yesus tidak menghendaki yang demikian. Menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. 3 hal ini kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh membuat hidup kita semakin bermakna. Mengapa demikian? Karena barang siapa mengikuti hal ini, seperti yang telah Yesus katakan sendiri, itu pasti akan kehilangan nyawanya. Artinya apa? Pasti akan menderita. Yesus sudah menjamin itu. Mengikuti Yesus itu tidak mudah. Pasti akan misalnya seorang ayah pasti akan merasakan penderitaan dalam tanda kutip sampai mati ketika benar-benar mempersembahkan hidupnya demi keluarga, demi mereka yang harus ia nafkahi. Dan itu semua kalau ia lakukan demi Yesus, tentu hidupnya menjadi semakin bermakna. Barang siapa kehilangan nyawanya, kehilangan hidupnya, kehilangan egoismenya demi aku, ia akan menyelamatkannya. Berkat Tuhan menyertai kita.